Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dunia Islami Channel yang dimuliakan Allah. Kali ini kami ingin menyajikan sebuah kisah tentang sahabat Nabi, yaitu Abu Hurairah. Namun sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami agar tetap eksis untuk memberikan dan menyajikan kisah-kisah Islami lainnya. Kita langsung saja ikuti kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah atau nama aslinya Abdu Syamsi bin Syakhir hanyalah seorang buruh upahan pengembala kambing dari keluarga Busrah bin Ghazwan, salah satu pemuka dari kabilah Bani Daus di Yaman. Tetapi sepertinya Allah menghendaki akan meningkatkan derajatnya setinggi mungkin dengan jalan membawanya kepada hidayah Islam. Ketika salah satu pemuka Bani Daus, yakni Tufail bin Amr ad-Dausi, melaksanakan ibadah haji ke Mekah, tentunya sebagai ritual ibadah jahiliyah, pada tahun ke-11 dari kenabian, ia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kaum kafir Quraisy telah menasehati dirinya agar tidak bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali ia diingatkan. Tetapi justru karena intensitas peringatan itu yang membuatnya penasaran dan tergelitik untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya memeluk Islam. Sepulangnya ke Yaman, ia mendakwahkan Islam kepada kaumnya. Pada mulanya hanya sedikit saja orang yang menanggapi seruannya, yang salah satunya adalah Abu Hurairah tersebut. Pada awal tahun 7 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berencana menggerakkan pasukan untuk menyerang kaum Yahudi di Khaybar. Kabar ini sampai juga ke Yaman. Maka Tufail bin Amr mengajak kaum muslimin dari kabilahnya, Bani Daus, untuk berhijrah ke Madinah dan menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam medan jihad tersebut. Walau dalam keadaan miskin dan tidak memiliki harta yang mencukupi, Abu Hurairah turut juga menyambut seruannya dan bergabung dalam rombongan hijrah ini. Setibanya di Madinah, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagian besar sahabat baru saja berangkat ke Khaybar. Rombongan Bani Daus tersebut langsung menyusul ke Khaybar untuk bergabung dengan pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Abu Hurairah tertinggal di Madinah karena tidak memiliki kendaraan dan perbekalan. Usai sholat subuh keesokan harinya, Abu Hurairah bertemu sahabat yang ditunjuk menjadi wakil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, yakni Siba bin Urfuthah al-Ghifari, atau sebagian riwayat menyebutkan Numailah bin Abdullah al-Laythi. Ia memberi Abu Hurairah kendaraan dan perbekalan untuk bisa menyusul ke Khaybar. Ia berhasil menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menyuruhnya langsung bergabung dengan pasukan yang telah siap bertempur. Dalam pertemuan pertama itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Siapakah namamu?" Abu Hurairah berkata, "Abdus Syamsi." Abdus Syamsi artinya adalah hamba atau budaknya matahari. Tampaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang berkenan dengan namanya itu, maka beliau bersabda, "Bukankah engkau Abdurrahman?"
Maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ia dan manusia semua itu adalah hamba Allah Ar-Rahman. Maka dengan gembira Abu Hurairah berkata, "Benar ya Rasulullah, saya adalah Abdurrahman." Sejak itu namanya berganti dari Abdus Syamsi bin Sakhir menjadi Abdurrahman bin Sakhir sesuai dengan pemberian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nama gelaran Abu Hurairah yang berarti bapaknya kucing betina berawal ketika ia menemukan seekor anak kucing yang terlantar, maka ia mengambil dan merawatnya. Setelah itu, ia selalu membawa anak kucing itu dalam lengan jubahnya kemanapun ia pergi, sehingga orang-orang memanggilnya dengan Abu Hurairah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kisah tentang nama gelarannya itu, beliau terkadang memanggilnya dengan nama Abul Hir yang artinya adalah bapaknya kucing jantan. Sepulangnya dari Khaybar, sebagaimana sahabat pendatang atau muhajirin miskin lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan Abu Hurairah di serambi masjid yang dikenal sebagai Akhlus Sufah, yang berarti menjadi tetangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak makan kecuali apa yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka sering mengalami hal-hal yang bersifat mukjizat dalam hal ini. Misalnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat hadiah segantang susu. Beliau akan menyuruh Abu Hurairah memanggil seluruh penghuni Alus Sufah yang berjumlah sekitar 70 orang untuk menikmati susu tersebut dan mencukupi. Kadang hanya sepanci masakan daging atau setangkup kurma atau sedikit makanan lainnya, tetapi mencukupi untuk mengenyangkan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para penghuni Ahlus Sufah. Sebagai buruh gembala kambing, Abu Hurairah juga seorang yang buta huruf atau ummi. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala memang telah berkehendak akan memberikan kemuliaan kepada seseorang, mudah sekali jalannya, walau mungkin ia memiliki banyak kekurangan, bahkan derajat yang rendah dalam pandangan manusia, seperti halnya terjadi pada Bilal bin Rabah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kelebihan lain pada Abu Hurairah, yakni otak yang sangat jenius sehingga mempunyai kemampuan menghafal yang tidak ada bandingannya. Dengan karunia Allah ini, akhirnya ia menjadi seseorang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemampuan Abu Hurairah tersebut ternyata didukung dengan berkah yang diperolehnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda pada beberapa sahabat, "Siapa yang membentangkan surbannya di depanku hingga selesai pembicaraanku, kemudian meraihnya atau menangkupkan ke dirinya, maka ia tak akan terlupa akan sesuatu apapun yang didengarnya dari diriku." Abu Hurairah bereaksi cepat mendahului para sahabat lainnya, membentangkan surbannya di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau selesai berbicara, ia segera menangkupkan surbannya tersebut ke dirinya. Dalam peristiwa lainnya, Abu Hurairah bersama dua orang sahabat lainnya tengah berzikir dan berdoa. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, sehingga mereka menghentikan aktivitasnya untuk menghormati. Tetapi beliau bersabda, "Lanjutkanlah doa kalian." Maka salah seorang sahabat melanjutkan berdoa
Dan setelah ia selesai berdoa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaminkannya. Sahabat satunya ganti berdoa, dan setelah selesai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan doanya. Giliran Abu Hurairah, ia berdoa, "Wahai Allah, aku memohon kepadamu apa yang dimohonkan oleh dua sahabatku ini, dan aku juga bermohon kepadamu, karuniakanlah kepadaku ilmu yang tidak akan dapat aku lupakan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum mendengar doa Abu Hurairah itu dan mengaminkannya pula. Setelah kejadian itu, ia tidak pernah terlupa apapun yang pernah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pernah berkata tentang kemampuannya itu, walau bukan bermaksud menyombongkan dirinya. Tidak ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih hafal daripada aku akan hadis-hadis beliau, kecuali Abdullah bin Am bin Ash, karena ia mendengar dan menuliskannya, sedangkan aku mendengar dan menghafalkannya. Sebenarnya cukup banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal ia tidak termasuk sahabat yang memeluk Islam dan bergaul langsung dengan beliau sejak awal, tetapi sebenarnya mudah dipahami dengan melihat kondisi yang ada. Walaupun hanya sekitar 4 tahun hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ia hampir selalu bersama-sama beliau, kecuali ketika beliau sedang bersama istri-istri beliau. Ia tidak memiliki perniagaan untuk dijalankannya, sebagaimana kebanyakan kaum muhajirin. Ia juga tidak memiliki tanah pertanian dan perkebunan yang menyibukkannya seperti kebanyakan kaum Ansor. Di waktu-waktu senggangnya, kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan berbagai hal dan peristiwa sebelum keislamannya, atau terkadang Abu Hurairah yang menanyakannya kepada beliau. Jadi, pantaslah ia lebih banyak mengetahuinya daripada kebanyakan sahabat lainnya. Pada masa Khalifah Muawiyah, sang khalifah pernah mengetes kemampuan hafalannya. Walau tanpa sepengetahuannya, Abu Hurairah dipanggil menghadap Muawiyah. Kemudian diperintahkan menyebutkan semua hadis yang ia dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diam-diam Muawiyah menyiapkan beberapa penulis di tempat tersembunyi untuk mencatat semua hadis yang disampaikan Abu Hurairah itu secara berurutan. Setahun kemudian, Abu Hurairah dihadapkan kembali kepada Muawiyah dan disuruh menyebutkan hadis-hadis tersebut. Dan diam-diam juga
Muawiyah memerintahkan para pencatat itu untuk mengecek kebenarannya. Setelah Abu Hurairah berlalu, para penulis hadis tersebut mengatakan pada Muawiyah bahwa yang disampaikannya tersebut 100% persis sama dengan setahun sebelumnya, termasuk urut-urutannya. Bahkan tidak ada satu huruf pun yang terlewat atau berbeda. Muawiyah hanya geleng-geleng kepala seolah tidak percaya, tetapi ini memang nyatanya. Lebih dari 1.600 hadis yang diriwayatkan dari jalan sahabat Abu Hurairah tidak akan mencukupi jika semua kisah yang menyangkut dirinya dalam riwayat-riwayat tersebut dijabarkan dalam halaman ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.